Korea University dengan jurusan program interdisipliner kajian warisan budaya. Pada hari ini Loli Songteng Nim akan menjelaskan tentang propaganda Jepang yang menggunakan aspek budaya yaitu museum. Tapi untuk mungkin saya perlu memberikan pengantar yang bisa memberi tambahan pengetahuan tentang asal-usul Korea sebelum menjadi negara jajahan Jepang di tahun 1910. Oke. Korea ini sebelum menjadi negara jajahan Jepang, Korea merupakan kerajaan terakhir di Korea, dikatakan dinamai dengan Joseon. Joseon ini memiliki hubungan diplomatik yang sangat tertutup yang disebut sebagai tributary system, jadi hanya berhubungan dengan Jepang dan juga Cina. Akan tetapi kepentingan politik di akhir abad 19, terutama kepentingan politik Jepang terhadap kawasan Asia Timur, membuat Jepang memaksa Korea untuk mengakhiri masa isolasinya yang dikenal dengan peristiwa Open Port atau dalam istilah sejarah Korea disebut sebagai Gehang di tahun 1867. Nah, peristiwa ini menjadi penting sekali karena melepas masa tradisional Korea dari bentuk kerajaan Joseon menjadi negara kekaisaran Korea. Kenapa Korea bisa membentuk negara kekaisaran? Karena dengan Open Port di 1867 ini, Korea mulai membuka matanya untuk menggantikan sistem hubungan diplomatik yang tradisional menjadi pramodern dan mendapat dukungan kuat dari Rusia. Sehingga Korea membentuk kekaisaran Korea dengan nama Daehan Seguk. Daehan Seguk ini secara politik mendapat dukungan dari Rusia. Melihat seperti itu, Jepang yang memiliki kepentingan politik di semenanjung Korea melihat hal itu sebagai ancaman. Sehingga Jepang pun melakukan tindakan politik baik bagi Korea maupun Rusia. Terhadap Korea, Jepang melakukan pembunuhan Ratu Min dan itu menjadi asal-usul kebencian rakyat Korea terhadap Jepang. Terhadap Rusia, Jepang mengadakan perang dengan istilah sejarah Koreanya adalah Ro-il Jonjeng. Singkatan dari Ro itu adalah Rusia, Il-nya Ilbon artinya Jepang, Jonjeng adalah perang, dan berakhir di 1905 dan diakhiri dengan kemenangan Jepang. Kemenangan Jepang ini tentu membuka lebar bagi Jepang untuk lebih masuk dalam lagi ke Korea, sehingga Jepang membentuk kantor gubernur jenderal yang pertama untuk pemerintahan Jepang yang ada di Korea. Nah, gubernur jenderal ini mendapat respon politik dari rakyat Korea dan berhasil dibunuh di 1909. Melihat tindakan pembunuhan itu, Jepang melihat bahwa Korea sudah melakukan tindakan anti Jepang, sehingga Jepang lebih keras lagi dan meresmikan menjadi penjajah Korea di 1910. Nah, demikian asal-usul bagaimana Jepang bisa menjadi mengkoloni Korea di 1910. Mungkin pengantar tadi bisa memberi wawasan kita bagaimana Jepang ini menggunakan aspek budaya, yaitu museum, sebagai propaganda di masa kolonialnya. Yang seperti kita ketahui, Korea dan Jepang memiliki budaya yang mirip karena mereka bersama-sama berada di kawasan Asia Timur. Sederhana saja sampai dari saya. Sekarang kita mulai menyimak presentasi dari Loli Songteng Nim. Silakan Loli Songteng Nim. Ya, baik. Terima kasih Bu Ros atas pengantarnya. Saya coba share screen-nya ya. Oke. Oke, terlihat tidak? Kelihatan ya? Mungkin ya, bisa Kak. ya, terlihat ya? Ya. Oke. Jadi saya mulai saja sharing sejarah gitu ya hari ini. Saya akan coba sharing gitu ya bagaimana caranya Jepang melakukan propagandanya di Korea melalui museum gitu. Oke, ada beberapa kosakata penting yang perlu diketahui gitu ya. Yang pertama, di sini
nanti di materi yang akan saya paparkan ada banyak kata Bangmulgon. Nah, harus diingat dulu ya di awal Bangmulgon itu museum, lalu Misulgon itu museum seni, dan Joseon Cheongdokbu ini yang penting. Joseon Cheongdokbu tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ros, dia kantor pusat kantor Gubernur Jenderal Jepang yang ada di Korea. Oke, baik. Oke, saya mau coba share dulu ada apa saja sih museum kolonial yang ada di Korea. Namanya museum kolonial ini adalah museum yang didirikan oleh si negara penguasa di negara yang dikuasainya atau di negaranya sendiri. Nah, untuk kasusnya Jepang dan Korea, Jepang membangun beberapa museum kolonial di Korea. Yang pertama ada museum kalau dalam bahasa Inggrisnya nanti yang penasaran bisa Google lebih lanjut gitu ya, siapa tahu penasaran juga tentang museum ini. Museum yang awalnya disebut sebagai Jesil Bangmulgon. Jesil di sini artinya adalah dikelola oleh keluarga kerajaan gitu. Makanya museum ini gitu ya, museum yang hanya bisa dilihat oleh raja gitu, karena dikelola oleh kerajaan gitu ya, hanya bisa dilihat oleh raja. Dan museum ini merupakan museum pertama setelah berdirinya Kekaisaran Korea gitu atau Daehanjeongeuk. Jadi setelah Daehanjeongeuk berdiri, museum kerajaan gitu ya, museum kerajaan pun dibuat. Nah, museum kerajaan ini, Jesil Bangmulgon ini didirikan di Changgyeongbuk pada tahun 1907. Nah, di dalam museum ini gitu ya, fotonya kira-kira museumnya bentuknya seperti ini gitu ya. Kalian bisa lihat di foto. Di museum ini koleksi-koleksi yang disimpan, koleksi keramik-keramik dari kerajaan Goryeo, lalu lukisan-lukisan oriental, lukisan-lukisannya Korea gitu ya, lukisan-lukisannya Cina gitu ya, disimpan di sini sebagai koleksi dari Raja Sunjong. Jadi hanya Raja Sunjong yang bisa melihat koleksi yang ada di dalam museum Jesil Bangmulgon ini. Nah, lalu pada tahun 1909 gitu ya, tepatnya 1 November 1909, museum ini dibuka untuk umum. Jadi orang Korea gitu ya, tidak hanya Raja Sunjong, semuanya bisa datang gitu ya, bisa melihat koleksi yang ada di museum ini. Dan namanya pun diubah dari Jesil Bangmulgon menjadi Iwangga Bangmulgon. Nah, kalau seperti yang tadi sudah dijelaskan singkat oleh Ibu awal dari eksibisi yang diselenggarakan oleh Jepang. Nama eksibisinya adalah Joseon Industrial Exhibition. Nah, museum ini didirikan 1 Desember 1915 di Gyeongbokgung, terbuka untuk umum. Jadi seperti museum-museum yang sekarang kita kenal, semua orang boleh masuk gitu ya, orang asing pun boleh masuk gitu ya, orang Jepang yang ada di Korea semuanya boleh masuk. Lalu koleksi yang disimpan di museum ini gitu ya, ada benda-benda bersejarah. Kebanyakan benda-benda yang ditemukan gitu ya, benda-benda budaya bersejarah, kerajinan-kerajinan yang ada di Korea. Lalu juga ada barang-barang kesenian-kesenian modern gitu ya, yang dibawa Jepang dan ditampilkan, dipamerkan di museum ini. Nah, tidak hanya sebagai fungsi menyimpan dan memamerkan gitu ya, Museum Joseon Cheongdokbu ini juga dijadikan sebagai fasilitas penelitian, penggalian benda-benda bersejarah yang masih tertimbun gitu di dalam tanah gitu. Nah, tahun 1945 museum ini namanya diubah gitu ya, dari Joseon Cheongdokbu Bangmulgon menjadi Gungnip Jungang Bangmulgon, Museum Nasionalnya Korea. Nah, lokasinya pun gitu ya, sekarang sudah tidak di Gyeongbokgung tapi dipindah ke Yongsan. Oke, lalu museum selanjutnya ada Museum Iptek pertama di Korea gitu ya. Didirikan tahun 1927, awalnya museum ini bernama Ensa Ginyom
Hakguan. Ensa di sini artinya adalah hadiah dari kaisar. Jadi Museum Iptek ini didirikan karena ada sumbangan dana pendidikan dari kaisar Jepang untuk Korea gitu. Jadi Joseon Cheongdokgu memanfaatkan uang itu untuk mendirikan Museum Iptek di Korea. Koleksi-koleksinya adalah hasil tambang, lalu benih-benih, biji-bijian, alat-alat percobaan, dan juga sampel binatang, tanaman, dan lain-lain. Lalu tahun 1945 namanya berubah menjadi Gungnip Gohak Bangmulgwan, dan tahun 1990 lokasinya pun dipindah dari yang tadinya ada di Gyeongsong, sekarang Seoul, ke Daejeon, gitu ya, namanya Gungnip Jungang Gohakwan. Oke. Lalu ada lagi museum yang disebut sebagai museumnya keluarga Lee gitu, Iwangga, tapi bukan Bangmulgwan melainkan Misulgwan. Kalau tadi Bangmulgwan kan menyimpan koleksi-koleksi keramik gitu ya, benda-benda bersejarah. Nah, kalau untuk Iwangga Misulgwan ini fokus untuk menyimpan koleksi-koleksi seni, baik lukisan oriental, lukisan-lukisan Korea, Cina, Jepang, lalu lukisan-lukisan barat, patung-patung gitu ya, barang-barang kesenian Jepang gitu, keramik dan lain-lain. Nah, koleksi yang disimpan di Iwangga Misulgwan ini lebih ke koleksi-koleksi yang modern. Nah, seperti yang bisa dilihat di slide ini, tahun 1946 namanya diubah menjadi Doksugung Misulgwan gitu ya. Jadi Iwangga, kata Iwangganya dihapus karena tadi seperti yang di awal sudah saya sampaikan, Iwangga kan merendahkan status kerajaan Joseon gitu ya. Jadi namanya diubah menjadi Doksugung karena lokasinya di Doksugung. Dan tahun 1969 gitu ya, namanya diubah menjadi Gungnip Hyundai Misulgwan. Sekarang lokasinya pun ada, kalau Gungnip Hyundai Misulgwan ini lokasinya ada beberapa tempat. Nah, yang di Doksugung merupakan gedung yang sudah ada dari dulu. Nah, hari ini kita akan coba bahas gitu ya mengenai Joseon Cheongdokgu Bangmulgwan. Nah, kira-kira saat awal didirikan bentuknya bentuk bangunannya seperti ini. Jadi 2 lantai gitu ya. Kalau kita bisa lihat di sini gaya bangunannya bukan gaya bangunan Jepang atau Korea, tapi gaya bangunan Barat, dan taman yang di depannya pun gitu ya, taman ala-ala Barat. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut mengenai Joseon Cheongdokgu Bangmulgwan, saya mau tanya kira-kira ada berapa istana di Korea? Mungkin yang tahu bisa di-unmute sebentar. 1 orang atau 2 orang, ada berapa istana kira-kira? Tidak memungkinkan untuk tektok di tengah jalan kah? Atau mungkin bisa lewat chat? Ya, boleh lewat chat. Boleh lewat chat, kira-kira ada berapa istana di Korea? Kayaknya yang menyimak hari ini banyak yang tertarik tentang Korea, jadinya ikut sesi sharing hari ini. Kira-kira ada berapa istana di Korea? Oke. 5 istana besar, 5. Oke. Ya, yang terkenal ada 5 ya, 5 istana besar yang terkenal. 5 istana ini didirikan di Korea pada saat gitu ya, Korea belum berubah menjadi kekaisaran, tapi masih bentuk kerajaan tradisional. Oke, kita lihat dari urutan gitu ya, urutan tahun didirikannya. Yang pertama ada Gyeongbokgung, didirikan tahun 1395, lalu Changdeokgung 1464, Changgyeonggung 1483, dan Gyeonghigung 1623 gitu ya. Kalau yang lain kan tempat Gyeongbokgung, Changdeokgung, Changgyeonggung ini kan raja yang menghuni istana ini. Tapi kalau Gyeonghigung lebih ke pangeran-pangerannya, pangeran-pangeran kerajaan yang tinggal di sini. Lalu satu istana lagi yang belum ada, Doksugung ya. Kenapa Doksugung tidak masuk ke sini? Karena pertama, Doksugung adalah istana yang diabaikan gitu ya. Jadi Doksugung ini sempat terabaikan kira-kira 300 tahun setelah didirikan dan baru ditinggali lagi
setelah Raja Gojong pindah gitu ya dari Gyeongbokgung ke Doksugung. Nah, nama Doksugung ini juga nama yang diberikan oleh Raja Gojong sebelumnya. Doksugung ini disebut sebagai Gyeongungung gitu ya. Oke. Nah, lalu mungkin ada yang sudah pernah lihat foto ini kali ya. Ini di mana ya lokasinya? Bisa di-chat lagi coba ini di mana? Ada yang tahu nggak kira-kira lokasi ini di mana? Atau yang belum pernah lihat, tolong typing belum gitu, yang sudah pernah lihat kira-kira ini lokasinya ada di mana? Di chatnya Gyeongbokgung. Gyeongbokgung, oke, ya benar ya, ini lokasinya dari Gyeongbokgung. Tapi sekarang kalau kalian ke Gyeongbokgung atau kalian lihat video atau foto Gyeongbokgung, bangunan ini sudah tidak ada ya karena sudah dihancurkan tahun 1995. Nah, bangunan ini adalah bangunan kantor pusat Gubernur Jepang di Korea, Joseon Cheongdokbu. Bangunan ini adalah bangunan Joseon Cheongdokbu. Di depannya ini adalah Gwanghwamun gitu ya. Nah, sekarang ini kan jalan raya ya. Kalau dulunya ini jalan raya. Nah, sekarang di sini di tengah-tengahnya ada patung Isunshin dan Sejong Dewang gitu ya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini gedung Joseon Cheongdokbu ini dibangun gitu ya, menghalangi bangunan-bangunan istana yang ada di Gyeongbokgung. Oke. Nah, bagaimana caranya Jepang membangun bangunan sebesar ini di Gyeongbokgung gitu ya? Tentunya dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi Jepang merusak Gyeongbokgung untuk mendirikan Joseon Cheongdokbu. Nah, kalau kalian ada yang tertarik gitu atau pernah baca catatan kerajaan Joseon gitu ya, yang namanya Joseon Wangjosilok, di dalam Joseon Wangjosilok ada kalimat seperti ini, istana menunjukkan martabat kerajaan dan memberikan arahan. Martabat kerajaan di sini berarti istana ya, jadi istananya menunjukkan martabat kerajaan yang ada saat itu dan juga memberikan arahan. Arahan di sini mengarah ke raja. Gitu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa istana itu merupakan simbol dari martabat harga diri kerajaan dan merupakan simbol dari kepemimpinan dan wibawa seorang raja. Oke, dengan dirusaknya Gyeongbokgung gitu ya, dengan dirusaknya Gyeongbokgung, simbol istana yang tadi menampilkan kewibawaan kepemimpinan seorang raja hilang. Nah, istana pun berubah dari tempat tinggalnya raja menjadi pusat pemerintahan kolonial Jepang. Kenapa tahun 1896 Raja Gojong ini sudah terkenal ya, Raja Gojong yang dibilang raja yang pengecut gitu ya, Raja Gojong raja yang meninggalkan rakyatnya, Raja Gojong yang raja yang meninggalkan istananya gitu ya. Kalau yang tertarik dengan sejarah Korea pasti pernah mendengar cerita-cerita seperti itu. Nah, kenapa Raja Gojong disebut sebagai raja yang pengecut, raja yang membuang rakyatnya gitu? Kenapa? Karena Raja Gojong ini meminta perlindungan dari kedutaan Rusia. Nah, kenapa sih Raja Gojong kok sampai kabur gitu ya dari istananya meminta perlindungan dari kedutaan Rusia? Yang menjadi penyebab terbesar adalah kasus pembunuhan Ratu Min gitu ya. Ratu Min kan dibunuh di istana gitu ya, di tempat Raja Gojong itu tinggal. Jadi Raja Gojong merasa takut gitu ya. Ada trauma juga melihat istrinya dibunuh oleh Jepang, jadi dia meminta perlindungan ke kedutaan Rusia dan meninggalkan Gyeongbokgung. Nah, setelah meninggalkan Gyeongbokgung pada tahun 1897, Raja Gojong ini pindah ke Doksugung. Jadi dia tidak mau lagi kembali ke Gyeongbokgung, dia pindah ke Doksugung. Makanya Doksugung setelah 300 tahun gitu ya, ditinggalkan gitu ya, menjadi istana raja gitu ya. Nah, karena Raja Gojong ini pindah ke Doksugung, Gyeongbokgung menjadi kosong. Jadi seperti istana yang seperti rumah yang ditinggalkan pemiliknya. Jadi istananya kosong. Lalu tahun
tahun yang sama gitu ya, Raja Gojong juga mengumumkan berdirinya Kekaisaran Korea gitu. Di sini kita bisa tahu bahwa Raja Gojong menyerahkan, dalam tanda kutip menyerahkan kekuasaan Korea kepada pemerintah Jepang, kepada Joseon Cheongdokgu. Nah, Gyeongbokgung pun berubah dari istana raja menjadi pusat pemerintahan kolonial. Nah, untuk mendirikan pusat pemerintahan kolonial, bangunan-bangunan istana yang ada di dalam Gyeongbokgung itu dihancurkan oleh Jepang, lalu ada juga yang dijual. Nah, ada sekitar 4.000 bangunan. 4.000 bangunan ini sekitar 2/3 dari istana Gyeongbok gitu ya, dari Gyeongbokgung yang dihancurkan dan dijual oleh Jepang. Nah, lalu pada 11 September sampai 31 Oktober 1915, Jepang mengadakan eksibisi yang tadi sempat saya sampaikan di awal gitu ya, menyelenggarakan eksibisi Joseon Industrial Exhibition di Gyeongbokgung. Nah, untuk menyelenggarakan eksibisi ini, Jepang membuat 18 instalasi pameran, ada yang berupa bangunan semi permanen, ada juga pameran instalasi-instalasi yang ditaruh di outdoor gitu ya, sebagai pameran yang ada di luar ruangan. Lalu bangunan semi permanen ini nantinya diubah menjadi museum dan tempat pertunjukan musik. Salah satu museumnya adalah Museum Joseon Cheongdokgu. Nah, pendirian Museum Joseon Cheongdokgu ini berbarengan dengan pendirian Gedung Pusat Joseon Cheongdokgu atau kantor pusat gubernur Jepang yang ada di Korea. Pendiriannya dari tahun 1916 sampai tahun 1926, kira-kira memakan waktu 10 tahun. Oke. Nah, kalau dari atas bangunan Joseon Cheongdokgu kira-kira seperti ini ya, ada 4 lantai. Ada 3 lantai di sini. Lantai yang atas ini kalau sekarang jatuhnya kayak rooftop. Lalu di sini tugu gitu ya, yang seperti tugu ini merupakan simbol penting dari Joseon Cheongdokgu itu sendiri. Nah, seperti yang kita bisa lihat di foto ini Gwanghwamun. Lalu di sini areanya ya, area yang dulunya ada banyak bangunan di sekitar sini, tapi sudah dihancurkan, tidak ada. Di belakangnya masih ada sisa-sisa bangunan Gyeongbokgung yang asli, dan di tengah-tengahnya ini Jepang membangun Joseon Cheongdokgu. Nah, kita bisa lihat di sini kalau Joseon Cheongdokgu menghalangi gitu ya, menghalangi benar-benar langsung diblok gitu ya, diblok bangunan-bangunan istana yang ada di belakangnya. Kenapa gitu ya? Kenapa Jepang sengaja membuatnya di sini gitu? Apakah karena areanya luas gitu? Nah, bukan karena areanya luas lebih tepatnya, tapi ada tiga maksud Jepang membuat Joseon Cheongdokgu itu didesain sedemikian rupa agar menghalangi bangunan-bangunan istana yang ada di belakangnya. Yang pertama adalah mengumumkan secara resmi berdirinya pemerintahan kolonial. Jadi istana Gyeongbok itu sudah tidak berfungsi lagi maksudnya Jepang. Lalu yang kedua, membuat orang Korea kehilangan identitasnya. Maksudnya di sini apa, rajanya sendiri saja sudah meninggalkan istananya. Jadi orang Korea seperti kehilangan arah, ini harus patuh ke siapa gitu. Jadi sengaja dibuat seperti itu, diblok bangunan-bangunan istananya agar orang Korea kehilangan identitasnya. Lalu ketiga, untuk menanamkan paham politik dan budaya baru sesuai dengan yang diinginkan oleh Jepang. Nah, kira-kira perbedaan antara Gyeongbokgung yang dulu dan saat Joseon Industrial Exhibition berlangsung kira-kira seperti ini. Di denah ini kita bisa lihat ya kalau banyak sekali bangunan yang hilang, yang tidak ada, dihancurkan gitu. Bahkan tembok-tembok istana yang ada di dalamnya pun diruntuhkan oleh Jepang. Lalu di foto yang kedua ini yang ada tanda ungu-ungunya ini adalah lokasi Jepang membuat instalasi-instalasi pameran. Di sini Gwanghwamunnya masih ada, Gwanghwamunnya di sini, lalu masuk gitu ya, bangunan-bangunannya yang lain yang ada di belakang sudah dihancurkan. Oke.
Lalu apa sih fungsinya dari Museum Joseon Cheongdokbu yang dibangun oleh Joseon Cheongdokbu-nya, dibangun oleh Jepangnya, gitu ya. Pertama kita harus tahu dulu bahwa Museum Joseon Cheongdokbu ini kan museum kolonial ya, museum yang dibangun oleh negara penguasa, gitu. Nah, fungsinya ada secara garis besar ada 3. Yang pertama, mengumpulkan beragam benda-benda sejarah, budaya, kerajinan di negara tersebut. Jadi contohnya kalau Jepang, barang-barang sejarah gitu ya, benda-benda bersejarah, terus kerajinan-kerajinan milik Korea. Nah, di sini kata mengumpulkan artinya bukan sama kayak kita sekarang mengumpulkan barang ya, kasih uang gitu ya, kita beli gitu ya, lalu barangnya kita kumpulkan, bukan seperti itu, tapi konteksnya di sini lebih ke menjarah, meminta paksa gitu ya, barang-barang yang ada di Korea. Jadi milik-milik raja itu diambil oleh Jepang, milik-milik orang-orang kaya yang ban gitu yang ada di Korea diambil. Jadi semua yang mereka mau kumpulkan gitu ya, mereka mau kumpulkan diambil begitu saja. Lalu untuk barang-barang yang masih terpendam di dalam tanah, mereka gali, lalu hasil galiannya pun mereka ambil. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk menyimpan dan memamerkan koleksi apa yang tadi sudah dikumpulkan ke rakyat gitu ya, yang dikemas berdasarkan sudut pandang negara penguasa. Jadi contohnya kalau Jepang gitu ya, hasil-hasil koleksi yang dikumpulkan dipamerkan ke orang Jepang, ke orang Korea, lalu ke orang-orang asing yang ada di Korea, tapi penafsirannya itu berdasarkan penafsirannya Jepang. Nah, lalu yang ketiga, mendoktrin rakyat dengan sejarah yang salah. Jadi sejarah ini adalah sejarah yang ditafsirkan dan ditulis oleh Jepang gitu ya. Jadi Jepang mencoba untuk mencuci gitu ya, mencuci otak orang-orang Korea bahwa sejarah yang mereka ketahui sampai sekarang adalah sejarah yang salah. Jadi harus mengacu ke sejarah yang diajarkan oleh Jepang. Nah, sejarah yang diajarkan oleh Jepang ini menggunakan media museum sebagai media belajarnya. Oke. Nah, lalu kira-kira lokasi di mananya sih di Gyeongbokgung, di sebelah mananya Museum Joseon Cheongdokbu ini didirikan? Yang kita bisa lihat di sini gitu ya. Pertama, Jepang menghancurkan tempat tinggal putra mahkota dan istrinya. Jadi saat Jepang membuat rencana untuk mendirikan Museum Joseon Cheongdokbu, tempat tinggal putra mahkota dan istrinya langsung dihancurkan. Lalu tempat putra mahkota belajar dan berdiskusi dengan bawahan-bawahannya gitu ya, membantu tugas-tugas raja gitu ya, membantu tugas-tugas negara gitu. Tempat diskusinya, tempat belajarnya dihancurkan. Lalu tempat tinggal prajurit yang melindungi putra mahkota pun dihancurkan. Jadi rajanya kan sudah meninggalkan Gyeongbokgung, sudah pindah ke Doksugung. Lalu putra mahkotanya pun tempat tinggalnya sudah tidak ada di dalam Gyeongbokgung. Jadi benar-benar didesain sedemikian rupa agar Gyeongbokgung itu tidak ada penghuninya, tidak ada keluarga raja lagi yang tersisa di dalam Gyeongbokgung gitu. Jadi saat Jepang tahun 1915 memutuskan, oke, kita harus buat museum, rajanya sudah pindah, lalu yang kedua kan kalau rajanya meninggal, putra mahkota yang naik tahta, putra mahkota tempat tinggalnya pun dihancurkan. Nah, kira-kira dalamnya penampilan Joseon Cheongdokbu Bangmulgoan dalamnya kira-kira seperti ini. Jadi begitu masuk ada patung Buddha, patung-patung Buddha ini dikumpulkan dari berbagai daerah ya, dari Gyeongju gitu, dari Buyo, semua dikumpulkan, dipamerkan di sini. Lalu keramik-keramik, alat makan, ya, kerajinan-kerajinan yang lain dipamerkan di dalam etalase seperti ini. Nah, Joseon Cheongdokbu sendiri ini punya satu makna gitu ya, dan 4 fungsi yang dirancang sedemikian rupa oleh Joseon Cheongdokbu. Yang pertama maknanya adalah memperjelas 2000 tahun sejarah semenanjung Korea. Jadi ini berkaitan dengan fungsi yang nomor 3 gitu ya, bahwa Jepang dan Korea ini berasal dari leluhur yang sama, sejarahnya sama gitu. Jadi sejarah yang diketahui oleh orang Korea itu harus dilupakan, harus dihapus, harus mengikuti sejarah yang disampaikan oleh Jepang. Lalu fungsi yang pertama adalah
museum ini dijadikan sebagai fasilitas inti pusat penguasaan budaya. Jadi tidak ada lagi tuh budaya Koreanya itu perlahan-lahan dihapus oleh Jepang. Lalu yang kedua menggantikan makna istana-istana Joseon. Jadi makna istananya tidak lagi sebagai tempat raja memimpin rakyatnya, memimpin kerajaannya, tapi berubah menjadi pusat pemerintahan kolonial. Jadi orang-orang Korea dipaksa untuk melupakan gitu ya, tidak mengacu lagi ke istana. Lalu yang ketiga, membuktikan bahwa orang Korea dan Jepang berasal dari leluhur yang sama. Dan yang keempat, membenarkan aneksasi Jepang atas Korea. Jadi menurut Jepang karena leluhurnya sama dan Jepang menganggap dirinya lebih maju, lebih modern dari Korea, mereka berhak untuk menguasai Korea, lalu mereka berhak untuk membuat Korea menjadi lebih modern dalam tanda kutip sesuai dengan yang Jepang inginkan. Nah, Museum Joseon Cheongdokbu ini sendiri selain punya makna dan punya fungsi, museum ini juga mempunyai simbol. Ada 3 hal yang menjadi simbol dari Museum Joseon Cheongdokbu. Yang pertama, invasi, penguasaan Jepang atas Korea. Yang kedua adalah modernisasi. Jepang membuat Korea menjadi lebih modern, gitu ya. Jepang mau membuat Korea menjadi lebih modern. Contohnya di Korea sebelumnya museum itu hanya boleh raja yang melihat, gitu ya, hanya menjadi tempat untuk koleksi pribadi raja. Tapi setelah didirikannya Museum Joseon Cheongdokbu, semua orang Korea bisa melihat barang-barang yang ada di museum yang tadinya cuma hanya raja yang boleh melihat, sekarang semua orang boleh melihat. Lalu bangunan-bangunan modern mulai ada di Korea. Nah, itu yang dimaksud dengan modernisasi. Lalu yang ketiga, asimilasi. Asimilasi di sini ada 3 aspek. Jadi Museum Joseon Cheongdokbu ini merupakan bentuk dari asimilasi secara berwujud gitu ya, melalui barang. Jadi asimilasinya Jepang ini ada 3. Yang pertama spiritual, yang kedua adalah melalui barang gitu ya. Contohnya adalah Museum Joseon Cheongdokbu ini, jadi secara material. Lalu yang ketiga secara sosial budaya. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin terlalu singkat gitu ya, atau terlalu cepat. Jadi kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan lewat sesi tanya jawab saja. Oke, mungkin saya kembalikan ke Ibu Ros sebagai moderator. Sugamani Hasasumida Loli Sonsengming. Ya, audiens yang sedang menyimak, bagaimana Anda lebih banyak mendapatkan informasi tentang propaganda Jepang di Korea yang menggunakan aspek budaya, yaitu museum. Kalau saya rangkum dari penjelasan Loli Sonsengming ini bahwa kebijakan Jepang terhadap Korea dalam masa kolonialisasi ini lebih menekankan bukan hanya politik tetapi juga budaya. Seperti yang saya terangkan tadi singkat, bahwa kenapa Jepang menekankan asimilasi budaya, karena mereka berada pada satu rumpun yang sama. Seperti itu. Jadi Jepang mendoktrin Korea untuk bisa mendukung pemahaman Jepang bahwa mereka berasal dari satu nenek moyang yang sama. Nah, hal yang menarik yang tadi saya perhatikan dari Loli Sonsengming ini adalah bahwa Jepang selalu berusaha untuk menyerukan kepada rakyat Korea bahwa sejarah yang benar adalah sejarah yang disosialisasikan oleh Jepang. Dan ini masih terus menjadi perseteruan dalam kajian sejarah di Korea, seperti itu. Jadi yang belajar sejarah Korea, orang Korea yang belajar sejarah Korea selalu memantau buku-buku sejarah yang ada di Jepang, bagaimana mereka mengatakan tentang Korea. Seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti saya bacakan di sini. Menarik sekali Loli Sonsengming. Silakan dituliskan di chat untuk pertanyaannya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan Jepang itu terpusat untuk mendoktrin masyarakat Korea bahwa mereka berasal dari nenek moyang sama agar Jepang mendapat dukungan untuk bisa menjadi penguasa di Asia Timur. Bagaimana Apriyadi? Ada tanggapan? Ya, Ibu.
Ini pas sekali dengan tema yang kita bahas di Hanguksa minggu ini. Kalau teman-teman di postingan kita hari ini ada soal penulisan sejarah kembali Joseon. Itu sebuah bentuk propaganda Jepang pertama kali, bagaimana mereka tidak hanya memikirkan barang kerasnya saja, artinya menundukkan Korea dengan senapan saja, tetapi dengan kemampuan intelektualnya ya Bu, dengan mengobrak-abrik sejarahnya. Kita bisa melihat betapa sejarah itu menjadi tonggak penting bagi sebuah bangsa. Ketika sejarahnya kabur, maka bangsanya akan tergoyangkan. Dan itu yang berusaha dilakukan oleh Jepang dengan mengobrak-abrik sejarah Korea itu sendiri dengan penulisan kembali sejarah Joseon. Itu mungkin Bu. Ya, dengan kata lain sejarah itu merupakan suatu identitas suatu negara. Maka orang besar orang besar itu adalah orang yang mengenal sejarahnya. Iya. Selamat malam Ibu Fadila. Iya. Nah, sepertinya ada pertanyaan dari Margaret. Iya. Nah, saya coba bacakan ya. Pengetahuan saya mengenai sejarah museum saat kolonial sudah juga bertambah. Kalau boleh saya mau bertanya, gedung-gedung bekas pemerintahan Jepang banyak yang masih tersisa hingga sekarang, dan kenapa Chuseon Cheongdokbu dihancurkan dan dijadikan istana kembali? Tetapi gedung pemerintahan kota Seoul dari zaman kolonial masih terus berdiri hingga sekarang, bahkan berubah menjadi perpustakaan. Terima kasih. Bagaimana Loli bisa menangkap inti yang ditanyakan oleh Margaret? Ya, terima kasih Mbak Margaret atas pertanyaannya. Sebenarnya ini untuk orang-orang yang membahas mengenai cagar budaya, mengenai heritage gitu ya, khususnya heritage yang berkaitan dengan penjajahan gitu ya, tentang masa-masa kolonial. Sampai sekarang ini masih menjadi perdebatan gitu ya. Seru sekali perdebatannya. Jadi kalau menyimak orang-orang di bidang cultural heritage itu sedang membahas mengenai sisa-sisa gedung Jepang, itu menarik untuk disimak. Karena pertanyaan ada beberapa, saya bahas satu persatu ya. Saya jawab satu persatu. Kenapa Joseon Cheongdokbu dihancurkan dan dijadikan istana kembali? Oke. Jadi penghancuran bekas-bekas bangunan Jepang itu sudah berlangsung dari tahun 1945, begitu Korea merdeka gitu ya. Di tahun yang sama gitu ya, mulai bangunan yang pertama kali dihancurkan adalah Shinsa yang ada di Namsan. Shinto Shinsa yang ada di Namsan itu pertama kali dihancurkan. Oleh siapa? Oleh orang Jepang sendiri, karena mereka tidak mau bangunan yang mereka anggap suci, kuil dewa-dewanya itu orang Jepang tidak mau dihancurkan, dihina oleh orang-orang Korea. Jadi mereka sendiri yang menghancurkan untuk Shinto Shinsa yang ada di Namsan. Lalu gedung Joseon Cheongdokbu ini tahun 1995 saat masanya Presiden Kim Yong Sam itu dihancurkan. Kenapa? Karena suasana kondisi Korea saat itu memaksa agar Joseon Cheongdokbu yang menjadi lambang, menjadi simbol penjajahan Jepang di Korea itu segera dihancurkan. Gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat videonya kan dibom ya, itu gedungnya dibom, dihancurkan agar berkeping-keping. Sebenarnya tidak langsung dibom seperti Korea Utara menghancurkan bangunan yang ada di Gyeongsang, bukan seperti itu, tapi sudah dipreteli dulu satu persatu, prosesnya itu sudah lama. Nah, prosesi pengeboman itu merupakan dijadikan sebagai cara gitu ya untuk mengeluarkan gitu ya, membuat orang Korea itu merasa puas, bangunan yang menjadi simbol penjajahan Jepang itu sudah dihancurkan gitu. Tapi setelah bangunan Joseon Cheongdokbu dihancurkan ini, banyak pakar protes gitu. Loh, kenapa dihancurkan? Generasi-generasi 20 tahun kemudian nanti tidak akan tahu dong kalau di Gyeongbokgung itu pernah ada bangunan yang menjadi simbol dari penjajahan Jepang di Korea. Nah, karena banyak protes dari pakar ini membuat pemerintah Korea memikir kembali apakah sisa-sisa bangunan Jepang harus dihancurkan juga seperti Joseon Cheongdokbu atau tidak. Nah, untuk yang gedung yang
wali kota Seoul yang lama gitu kan, itu kan tetap dipertahankan gitu. Terus ada yang diubah menjadi perpustakaan. Lalu gedung Hanguk Eunheng gitu ya, banknya Korea, itu juga masih dipertahankan sesuai dengan seperti dulunya gitu ya, seperti saat dibangun oleh Jepang. Tujuannya tetap dipertahankan gedung-gedung itu juga sekarang menuai kritik kembali. Apakah harus tetap ada dipertahankan, sampai kapan harus dipertahankan, atau dipindahkan saja gedungnya secara utuh ke lokasi yang lain gitu. Nah, sampai sekarang ini masih menjadi perdebatan juga. Tapi umumnya gedung-gedung yang kondisinya masih bagus gitu ya, dan tidak, kalau tadi kan Joseon Cheongdokgu dia ekstrim sekali ya, menjadi simbol, dia menggantikan posisi istana di bagi rakyatnya, itu diganti. Nah, bangunan-bangunan yang tidak se ekstrim itu sampai sekarang cenderung dipertahankan, tapi perdebatannya masih berlanjut. Ya, semoga menjawab pertanyaannya Mbak Margaret. Wah, menarik sekali ya pengetahuannya baru ini. Jadi memang untuk menghilangkan warisan-warisan kolonial ini selalu ada pro dan kontra, ya kan? Terpusat ke urusan nasionalisme. Sekarang pertanyaannya agak mirip nih dari Selin. Ini mahasiswa bimbingan saya ini. Hadir. Terima kasih Selin dan juga Firda. Ini agak mirip pertanyaannya, kalau saya rangkum. Jepang berusaha untuk mendoktrin masyarakat Korea. Bagaimana respon masyarakat Korea? Apakah mereka terdoktrin penuh atau tidak? Gitu. Lalu langsung menyambung ke pertanyaan Firda adalah apa yang terjadi ketika Korea merdeka dari Jepang? Apa yang mereka lakukan tentang pendoktrinan sejarah yang dilakukan oleh Jepang? Silakan Lalu. Oke. Mungkin saya jawab pertanyaannya dari Shelin dulu gitu ya. Apakah banyak orang Korea yang terdoktrin oleh sejarah Jepang? Ya, jadi Jepang ini kan mendoktrin bahwa Korea dan Jepang satu leluhur itu menggunakan asimilasi budayanya gitu. Nah, asimilasi budaya yang dilakukan oleh Jepang kan pertama secara spiritual. Jadi dengan mereka membangun kuil yang namanya Shinto Shinsa itu di Namsan, memaksa orang Korea untuk menyembah dewa-dewanya gitu ya. Jadi secara spiritual ini mau disatukan dulu. Lalu yang kedua, secara material tadi museum salah satunya. Lalu jalan-jalan yang modern, jalan-jalan yang beraspal gitu ya, itu mulai dibangun gitu ya. Lalu pola hidupnya orang Korea juga perlahan-lahan diubah menjadi lebih modern, lebih sehat. Dulu kan orang Korea tidak menggunakan kamar mandi sebagai toilet ya, jadi kalau mereka mau buang air ya di pinggir jalan saja gitu. Pokoknya dimanapun ada tempat mereka bisa buang air di situ. Nah, Jepang membuat agar orang Korea membuat toilet-toilet kecil gitu ya, bukan toilet juga sih, maksudnya tempat untuk mereka buang air atau mandi gitu, seperti itu. Jadi seperti itu contoh asimilasinya. Lalu apakah orang Korea terdoktrin? Ada beberapa orang, ada orang-orang yang terdoktrin, makanya kita mengenal Cinilpa, orang yang pro Jepang. Mereka termakan oleh doktrin-doktrinnya Jepang gitu ya. Tapi Cinilpa ini sendiri ada yang dari awal sampai akhir tetap Cinilpa gitu ya. Ada yang awalnya Cinilpa lalu di tengah mereka berubah. Karena sepro apapun mereka terhadap Jepang, posisinya tetap jauh di bawah, bahkan lebih ada di bawah dari orang-orang Jepang yang di antara orang Jepang sendiri pun kan ada yang orang kaya, bangsawan gitu ya, ada yang pedagang gitu, yang ada yang orang biasa. Orang-orang Korea yang pro Jepang pun statusnya di bawah dari orang Jepang yang paling biasa gitu. Jadi banyak yang tadinya pro Jepang lalu percuma saja gitu. Toh kalau walaupun pro Jepang dia tetap tidak bisa lebih tinggi posisinya dari orang Jepang yang paling miskin, seperti itu. Jadi ada yang terdoktrin, ada juga yang tidak. Nah, yang tidak ini pada akhirnya memimpin pergerakan-pergerakan melawan Jepang. Lalu apa yang dilakukan Korea untuk masalah doktrin yang sudah dilakukan oleh Jepang? Kenapa Ibu? Apa yang dilakukan oleh Korea untuk tindakan Jepang yang telah mendoktrin sejarah Korea itu? Apa yang dilakukan oleh Korea? Tindakan apa yang dilakukan oleh Korea? Tindakan apa yang dilakukan oleh menghalau doktrin-doktrin yang sudah menajam beberapa kelompok masyarakat di Korea? Orang-orang Korea yang memimpin pergerakan seperti Uigeong itu mereka membuat semacam leaflet kalau sekarang gitu ya, membuat leaflet yang mereka
apa yang disampaikan oleh Jepang itu salah, apa yang disampaikan oleh Joseon Chongdokbu, apa yang dikeluarkan diterbitkan oleh Joseon Chongdokbu itu semua salah. Jadi mulai mereka membuat gerakan-gerakan lagi untuk mengedukasi orang Korea, mengembalikan lagi jati dirinya sebagai orang Korea, orang Joseon seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya dari Nikita, setelah Korea merdeka tadi Ibu. Iya, setelah Korea merdeka apa yang dilakukan ya? Selain menggunakan tadi sampai dari pemerintah Korea sendiri ada yang dilakukan secara resmi nggak dari pemerintah? Dari pemerintahnya sendiri, Presiden Lee Syngman gitu ya, di tempat yang tadinya ada kuil Shinto gitu ya, kuil Shinto yang tadinya ada di Namsan itu, setelah dihancurkan, di sana didirikan patung gitu ya, patungnya Anjungun Leisa. Lalu patungnya Presiden Lee Syngman sendiri membuat patungnya ada di sana. Nah, kalau untuk Anjungun Leisa tidak ada yang protes, tapi untuk patungnya Presiden Lee Syngman ini banyak yang diprotes karena dianggap kontribusinya saat itu tidak sebesar pejuang-pejuang yang lain gitu. Dan dari sana pemerintah Korea sendiri pun mulai mengembalikan sejarahnya sesuai dengan aslinya gitu, bahwa Korea dan Jepang itu bukan leluhurnya itu berbeda gitu. Leluhurnya berbeda, mereka tidak sama, itu hanya strategi Jepang untuk menguasai Korea, jadi dikembalikan lagi. Ada pertanyaan dari Nazarudin Somseng nih di Belanda ini. Waduh, ini benar-benar webinar internasional ya. Korea, Belanda, Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana bentuk usaha dekolonisasi dalam hal museum yang dilakukan oleh pemerintah Korea? Dekolonisasinya oleh pemerintah Korea. Untuk pemerintah Korea sendiri ini sebenarnya terkait untuk museum belum kurang terlihat gercep, karena walaupun museum-museum Korea ini sudah berusaha untuk meninggalkan jejak-jejak Jepangnya gitu ya, yang dirancang oleh Jepang gitu, tapi pada prakteknya tetap tersisa gitu. Jadi kalau untuk usaha pemerintah Korea sendiri, usaha yang paling nyatanya pemindahan lokasi museum mungkin bisa jadi salah satu sampel gitu ya. Kalau tadi museum nasionalnya tadinya ada di Gyeongbokgung, itu dipindah gitu ya, lokasinya dipindah ke sekarang ada di Yongsan. Lalu untuk penamaannya juga sudah dihilangkan yang berbau tadi apa istilahnya, ke simbol-simbol yang dibuat oleh Jepang itu dihilangkan, dikembalikan dengan penggantian nama. Untuk dari museum belum begitu terlihat. Untuk dari museum belum terlihat ya, belum terlihat nyata. Menghilangkan warisan-warisan kolonial atau yang tidak ya. Ya betul. Boleh saya bantu Loli? Saya berarti di bidang yang lain Nazarudin Somseng nih. Kalau dari museum kata Loli Somseng ini tidak begitu kelihatan, tapi berdasarkan ketika saya menulis tesis, jadi saya juga excited untuk mengetahui bahwa ada satu tokoh sejarah Korea yang sudah lama tinggal di Jepang, dan beliau ini mendapat penghargaan dari pemerintahan Jepang banyak sekali. Nah, beliau ini adalah lebih berfokus untuk memperhatikan pernyataan-pernyataan Jepang tentang sejarah Korea yang ada dalam buku-buku. Gitu. Jadi itu salah satu usaha dari pemerintah Korea juga untuk hal yang, karena itu kan doktrin itu bisa lebih diterima lebih cepat dan secara luas jika sudah berada dalam media buku pelajaran seperti itu. Jadi pembaharuan tentang sejarah itu terus dilakukan hingga masa Pak Kim Hee, terutama di buku-bukunya. Untuk museum saya ingat Ibu, saya baru ingat Ibu, ada satu contoh yang real. Kalau dulu kan Korea
sekarang gitu ya, setelah merdeka, Korea itu di museum, khususnya untuk Museum Nasional sendiri itu langsung dibagi gitu. Jadi area Choson gitu ya, area Silla, area Goryeo. Jadi yang dulunya saat Jepang menguasai Korea itu semua tidak ada, karena nggak ada itu Samguk-Shide itu nggak ada gitu, adanya sejarahnya Jepang gitu, era apa seperti itu. Nah, setelah merdeka yang tadinya diubah menjadi versinya Jepang dikembalikan lagi menjadi era Samguk-Shide atau Tongil-Silla, itu dikembalikan lagi. Nah, itu untuk di museumnya seperti itu. Semoga membantu jawaban dan keterangannya Dr. Tiasmin. Ada pertanyaan dari Fadila Tiasmin. Beliau tertarik untuk slide yang ada tadi 3 bulatan itu ya, ada infansi, ada modernisasi, dan juga ada apa tadi, asimilasi. Nah, dalam kondisi kolonialisasi ini kenapa ada unsur invasi, padahal Jepang juga sedang menjajah Korea gitu, kenapa ada unsur invasi ini, maksudnya apa? Oke. Nah, untuk invasi di sini sendiri sebenarnya Jepang ini propagandanya di Korea semakin dikaji semakin menarik gitu, karena awalnya kan datang membawa kita itu satu leluhur gitu, makanya kita datang untuk membuat kalian lebih maju gitu. Tapi seperti dua sisi koin gitu, di satu sisi mereka menunjukkan bahwa mereka berusaha untuk mengasimilasi gitu ya, menggunakan asimilasi, tiga aspek asimilasi untuk propagandanya di Korea gitu. Tapi di sisi belakangnya itu semua unsur-unsur asimilasi itu ada invasinya gitu, ada unsur pemaksaan, ada unsur penguasaan Jepang atas Korea gitu. Sebagai contoh gitu ya, untuk museum ini sendiri, Jepang sengaja membuat tadi fasilitas penelitian barang-barang bersejarah Korea gitu. Kalau hanya melihat dari fasilitas penelitian gitu kan, Jepang baik sekali ya, mereka membuat pusat fasilitas gitu ya, seperti Korea kan belum punya gitu, Jepang baik sekali mendirikan pusat penelitian gitu, fasilitas penelitian. Tapi pusat fasilitas ini sebenarnya dibuat oleh Jepang agar semua benda-benda, semua warisan-warisan budaya, benda-benda bersejarah yang ditemukan di Korea, bagaimana caranya agar seolah-olah ini berasal dari Jepang, seperti itu. Jadi jadi penginvasiannya tuh konteksnya seperti itu, Ibu Dila. Jadi semua barang yang ditemukan di Korea, semua barang yang ada di Korea, bagaimana caranya dikemas gitu ya, disampaikan ke orang Korea dan orang-orang Jepang, ini asal usulnya dari Jepang, seperti itu. Menarik. Jadi pemaknaan yang lain dari istilah infansi. Ya. Pertanyaan dari Bunga, saya bacakan sebentar. Pertanyaannya adalah terkait dengan desain Chuseon Cheongdokgu sendiri. Apakah motivasi dari Jepang sendiri untuk membangun museum yang memiliki ciri arsitektur seperti bangunan barat? Dan mengapa Jepang tidak mengaplikasikan ciri khas dari bangunan Jepang sendiri? Serta apakah makna dari bentuk tugu museum tersebut? Jadi kenapa dia menggunakan simbol-simbol barat, bukan menggunakan simbol-simbol dari budaya Jepang itu sendiri? Oke, karena kalau untuk di sejarah Jepangnya sendiri saya kurang tahu, mungkin nanti Bu Ros bisa tambahkan, karena Jepang pun saat itu kan sedang modernisasi juga ya Bu ya, mereka sedang menerima pengaruh-pengaruh dari Barat juga. Nah, modern gitu, mungkin kalau dari pemahaman saya, modern yang dianggap Jepang sebagai sesuatu yang modern adalah sesuatu yang kebarat-baratan gitu. Makanya bangunan-bangunan yang ada di Korea mereka membuatnya seuah mungkin. Kenapa? Bangunan tradisional Jepang dan Korea kan sebenarnya mirip ya, gitu kan. Mungkin kalau misalkan mereka membangun Joseon Cheongdokgu sesuai ala Jepang gitu, orang Korea tidak akan wah gitu, karena kerajaan-kerajaan istana-istana Korea juga kan bentuknya untuk untuk bagian atapnya, untuk fondasi-fondasi bangunannya banyak yang mirip gitu. Nah, untuk membuat orang Korea menjadi lebih wah, membuat orang Korea merasa, kok Jepang bisa ya mendesain seperti itu, kan orang Korea nggak ada yang tahu kalau Jepang mengambil dari Barat, karena mereka kan belum pernah melihat dunia Barat itu seperti apa. Jadi
karena Jepang mendirikan bangunan-bangunan barat gitu ya, ala-ala barat, orang Korea menganggap wah berarti orang Jepang memang jauh lebih maju dari kita. Buktinya mereka bisa tahu ada bangunan-bangunan seperti ini, ada taman-taman seperti ini gitu. Jadi mungkin di situ alasan kenapa Jepang membuat Joseon Cheongdokgu bergaya barat. Tidak hanya Joseon Cheongdokgu, tadi Iwangga Bangmulgwan dan Iwangga Misulgwan itu juga diubah nantinya gitu ya menjadi bangunan-bangunan ala barat, khususnya untuk Iwangga Misulgwan. Kalau kita ke Doksugung sekarang gitu ya, begitu masuk ke dalam Doksugung, di depannya memang bangunan-bangunan istana-istana yang tradisional gitu ya, lalu di belakangnya ada 2 bangunan ala barat yang dibangun oleh Jepang gitu ya, maksudnya untuk membedakan bahwa ini loh bangunan istananya Korea tuh kuno, tradisional gitu ya, sementara bangunan yang dibuat oleh Jepang ini modern dan megah seperti itu, karena kan bertingkat gitu ya, 4 lantai. Lalu pertanyaan selanjutnya, makna dari bentuk tugu museum tersebut. Iya, itu sudah Amerikanisme. Mungkin saya bisa jelaskan. Yeah. Itu dari sejarah Jepang. Jadi Jepang jauh sebelum menjadi kolonial di Korea, Jepang sudah mengenal akrab budaya-budaya Barat. Tadinya Jepang kiblatnya ke Eropa, tetapi setelah melihat Amerika lebih kuat, maka Jepang pun mengganti kiblat ke Amerika. Jadi jauh sebelum Jepang menginvasi Korea, di Jepang sendiri sudah terjadi American boom. Gitu. Jadi semua yang tradisional pun diganti di Jepang, termasuk bangunan-bangunan. Nah, tadi saya menyebutkan satu peristiwa yang penting sebelum Chuseon berganti menjadi Daehan Jaeguk, yaitu Open Port atau Gehang. Nah, Gehang ini menjadi tokoh utamanya adalah Jepang. Jadi Jepang yang mendapat dukungan dari Amerika secara kuat. Jadi di sana seolah Semenanjung Korea ini menjadi arena pertarungan dan arena penguasaan antara asing dan Asia. Asianya adalah Jepang, asingnya adalah Amerika. Padahal Amerika memiliki sistem politik yang netral. Jadi Amerika tidak memiliki kepentingan politik, tetapi hanya sistem ekonomi dan juga budaya. Akan tetapi, kenapa Jepang menggunakan simbol-simbol baratnya di Korea? Saya setuju dengan pendapat Lodi, yaitu untuk membuat Korea ini lebih kagum terhadap Jepang. Tetapi di sisi lain, itu menandakan bahwa sebetulnya Jepang juga membutuhkan dukungan Barat untuk menguatkan kedudukannya secara politik di Korea. Nah, pada akhirnya Korea juga kan pada akhirnya menganggap kami ini lebih menderita dijajah oleh Jepang, sehingga Korea pun melihat ternyata ada penguasa yang lain, misalkan Amerika Barat, maka suatu sisi mereka meminta bantuan juga untuk dukungan dari Amerika. Jadi itu salah satu fungsinya adalah untuk membuat Korea ini mengagumi, istilahnya seperti Oli Hasanin bilang tadi, lebih mengagumi Jepang, bahwa Jepang ini melakukan modernisasi di Korea dengan kekuatan Barat. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari siapa? Oh, tadi ada yang di atas, ini yang belum terjawab. Ini dari Nikita, Kak. Sepertinya pertanyaan dari Nikita sama dengan Margaret ya. Yang saya ingin bertanya lagi, apakah pemerintah tidak memiliki niat untuk meruntuhkan? Ini maksudnya pemerintah Korea meruntuhkan dan menghancurkan bangunan-bangunan yang berhubungan dengan Jepang. Karena pengetahuan saya, masyarakat Korea memiliki dendam dengan Jepang. Seperti itu. Apakah tidak memiliki niat karena mereka menyuarakan rakyatnya itu sangat benci dengan Jepang? Oke, kalau kita lihat dari niat pemerintah Korea itu sebenarnya jatuh ke dilema gitu ya, jatuh ke dilema sekarang karena beberapa bulan yang lalu gitu, kalau ada yang pernah ke Myeongdong mungkin di Myeongdong itu kan ada bangunan Hanguk Eunhaeng ya, bangunan Hanguk Eunhaeng yang di depannya ada semacam batu gitu ya, yang ada tulisannya. Nah, tulisan itu ternyata setelah sekian tahun berlalu baru ketahuan itu ternyata tulisan tangannya siapa. Nah, ternyata tulisan itu adalah tulisan tangannya dari Ito Hirobumi gitu. Nah, orang Korea langsung
panik. Jadi sampai sekarang kita mempertahankan tulisan tangannya Ito Hirobumi di bangunan Hanguk Eunheng yang lokasinya pun ada di Myeongdong. Semua orang Korea pasti pernah lewat Myeongdong dan banyak sekali orang asing lalu lalang di Myeongdong. Jadi selama ini semua orang itu melihat tulisan tangannya Ito Hirobumi. Nah, lalu orang Korea setelah itu terbongkar, orang Korea terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah 100% harus menghancurkan. Jadi orang Korea menganggap batu itu yang ada tulisan tangannya Ito Hirobumi harus dihancurkan, wajib seperti itu. Nah, sementara di sisi lain ada juga orang yang jangan dihancurkan, tapi dipindah saja, gitu ya, dipindah saja. Kenapa? Ini sebagai bukti bahwa bukti apa yang dilakukan oleh Jepang di Korea. Ini harus ada buktinya. Kalau semua dihancurkan nanti nggak ada buktinya. Kita mau ngomong apa? Gitu kan sejarah harus ada buktinya dong seperti itu. Nah, yang ketiga gitu ya. Jadi kalau yang tadi hancurkan, yang kedua pindahkan, yang ketiga adalah tetap dipertahankan di posisinya tapi dikasih keterangan. Ini tulisannya siapa? Si tokoh itu tuh siapa sih dia gitu. Terus kenapa kita tuh harus melihat si orang ini, si Ito Hirobumi itu sebagai sosok yang seperti apa gitu. Jadi sekarang perdebatannya lagi seru. Saya juga lagi memfollow up gitu ya tentang perseteruan orang Korea yang tadi terbagi menjadi tiga kubu seperti itu. Jadi, menarik sekali. Jadi bukan dua kubu ya, Lisa? Bukan dua kubu, tapi ada tiga. Ada tiga sekarang. Itu segitiga. Oke, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Banyak peserta berterima kasih karena pengetahuannya banyak hal yang baru bahwa museum juga menjadi satu hal yang penting dalam kolonial untuk melakukan propaganda. Karena tidak ada pertanyaan, saya kembalikan kepada host ya, Dr. Abisayang. Silakan, Dr. Abisayang. Oke, terima kasih banyak Ibu Ros, terima kasih banyak Kak Loli. Wah, ini satu sesi yang padat sekali partisipannya. Kita menembus angka tertinggi tadi 93 orang. Padahal kuota kita hanya 100 orang. Saya tadi takut-takut nih tinggal sisa 10 orang lagi nggak masuk semua nih. Tapi ternyata alhamdulillah cukup dan sangat bermanfaat sekali bagi kita yang belum tahu, belum punya gambaran tentang museum di Korea ya. Bu Ros dan Kak Loli, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk berbagi di acara Hanguksa Iyagi keempat, dan kepada Bapak Ibu jangan lupa minggu depan kita masih ada Hanguksa Iyagi kelima tanggal 26. Narasumbernya sudah bergabung juga dengan kita di sini Kak Aflo. Kita akan bahas banyak tentang Chuseon Udaegung. Nah, ini spoilernya sedikit tentang 5 istana besar Korea. Tadi sudah disebut sedikit, nanti akan diulas rinci lagi. Jadi ingat, catat tanggalnya. Kalau Hanguksa Iyagi pasti dilangsungkan atau dijadwalkan di hari Kamis. Jadi jangan lupa hari Kamis itu jadwalnya Hanguksa Iyagi. Begitu ya, Bros, Kak Loli dan Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelum kita menyelesaikan acara hari ini, sesi hari ini, kita foto bersama dulu. Boleh dibuka videonya sehingga kita bisa bertatap muka satu sama lain. Ya, kita tunggu dulu untuk dibuka videonya. Oke. Bentar ya. Ya, tidak apa-apa bagi yang tidak bisa buka video. Baik. Oke, selesai. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya, atas partisipasinya, dan atas dukungannya terhadap acara Hanguksa Iyagi ini. Jangan lupa di-follow Hanguksanya, kita bisa akses banyak pengetahuan dan belajar bersama di
Instagram ya, dengan media yang sangat mudah sekarang. Oke, selamat malam, sampai jumpa minggu depan lagi. Terima kasih semua. Terima kasih Apri, Loli, saya izin pamit ya. Ya, terima kasih semua. kasih. Terima kasih Bu Ros, terima kasih Kak Loli. Terima kasih semua mahasiswa saya yang sudah datang dan aktif bertanya. Semoga bermanfaat. Mari, Flo, Ajar tadi, Bu Dila, Bu Usmi. Abang Flo ada ya? Lagi keluar bandara kayaknya Kak Flo. Oh, oke. Oke, saya izin pamit ya. Ya, terima kasih Bu Ros. Ya. Ya.